Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Ahad 15 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sudah 10 tahun sejak Nafeed Bhut, juru bicara Hizbut Tahrir wilayah Pakistan, hilang di Lahore. Diyakini beliau diculik oleh pasukan keamanan ISI Pakistan pada 11 Mei 2012 saat beliau menjemput anak-anaknya dari sekolah. Berikutnya, beliau tidak terdengar lagi sejak itu. Nafeed Bhut adalah seorang intelektual yang kritis terhadap pemerintahan Pakistan dan khususnya dia menentang peran kebijakan penguasa Pakistan dalam perang melawan teror yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kritiknya termasuk kebijakan penghilangan paksa aktivis di bawah kepemimpinan Jenderal Parvez Musharraf. Di bawah kepemimpinan Musharraf, Pakistan menyerahkan ratusan tahanan ke Amerika Serikat yang kemudian dipenjarakan tanpa ada delik di Teluk Guantanamo. Hafiz Sadikui juga menghilang saat itu. Beliau adalah seorang insinyur, juga secara vokal menentang jalur pasukan NATO yang melintas Pakistan untuk memasuk pasukan Barat di Afghanistan dan menyerukan agar sistem khilafah diperkenalkan ke negara itu. Nah pemirsa, siapakah sosok Nafeed Bhut ini? Mengapa beliau diculik? Mengapa juga rezim imperialis Barat menentang Hizbut Tahrir? Apa pengaruh global, jangkauan dan capaian yang diperoleh oleh Hizbut Tahrir? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Farid Fadzdi. Beliau adalah Direktur Forum on Islamic Muslim World. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Bung Farid? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Demikian juga pemirsa Kabar Petang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini Bung, baru-baru ini kan ada seruan yang cukup viral ya untuk membebaskan Nafeed Bhut di media sosial. Sebenarnya siapa ini sosok Nafeed Bhut? Mengapa beliau diculik dan bagaimana ini kok bisa beliau ini diculik begitu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar ya, dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini ada seruan ya pembebasan terhadap aktivis dakwah, aktivis Islam, Hizbut Tahrir dari Pakistan, di Nafeed Bhut ya dari berbagai penjuru dunia ya, mulai dari Indonesia, demikian juga wilayah-wilayah lain di dunia juga menyerukan ya pembebasan Nafeed Bhut ya. Kampanye global ini adalah sebagai bentuk keprihatinan ya terhadap kondisi aktivis-aktivis Islam di berbagai negeri Islam ya termasuk di Pakistan ya yang mengalami tekanan ya dari rezim yang menjadi boneka-boneka Barat ya. Dan aktivitas ini sesungguhnya merupakan bentuk perhatian ya sesama kaum muslimin ya terhadap saudaranya yang dizolimi di berbagai kawasan dunia, termasuk yang menimpa saudara Nafeed Bhut di Pakistan. Ya baik, kemudian apakah penculikan dan penahanan terhadap beliau ini adalah serangkaian dari penculikan atas aktivis dakwah yang dilakukan oleh penguasa Pakistan begitu? Bisa dijelaskan Bung Farid? Ya, kita mengetahui ya bahwa posisi rezim Pakistan sejak awal pendiriannya hingga perkembangannya itu adalah di bawah kendali ya negara-negara imperialis ya terutama Inggris dan Amerika ya. Dalam konteks kekinian terutama pasca Perang Dingin ya, demikian juga sebelum Perang Dingin
ketika Perang Dingin maksudnya, demikian juga pasca Perang Dingin, Pakistan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kendali dari dua negara besar tersebut, yaitu Inggris dan Amerika Serikat ya. Nah, dalam konteks setelah Perang Dingin, Amerika meluncurkan apa yang disebut sebagai War on Terrorism, ya, perang melawan teroris. Dan kampanye global Amerika perang melawan teroris ini yang sesungguhnya adalah perang Amerika terhadap Islam dan kaum muslimin, ini kemudian juga diikuti ya oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam termasuk Pakistan ya. Bahkan bisa disebut Pakistan ya sejak awal memiliki peran penting ya untuk memberikan semacam karpet merah ya bagi kepentingan-kepentingan Amerika di Pakistan dan di wilayah regional Pakistan, sekitar Pakistan, terutama Afghanistan ya. Dalam perang melawan Soviet misalkan, Pakistan memiliki peran penting ya untuk membantu kepentingan-kepentingan Amerika di Afghanistan ya, termasuk ketika Amerika melakukan penyerangan terhadap Afghanistan ya dengan alasan atau tudingan Afghanistan pada waktu itu di bawah pemerintahan Taliban ya dianggap tidak mendukung perang melawan terorisme ala Amerika. Pakistan punya peran penting ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada saudara kita ya Navid Butt ya, ini tidak bisa dilepaskan dari sikap kritis aktivis-aktivis Islam saat itu, termasuk aktivis Hizbut Tahrir yang menentang ya penjajahan Amerika dan pendudukan Amerika di berbagai kawasan belahan dunia ya, termasuk Pakistan dan Afghanistan ya. Yang juga menjadi alasan ya kenapa kemudian Navid Butt diculik ya dan dipastikan ya yang melakukan penculikan itu adalah organ-organ intelijen dari Pakistan ya, tidak lain dari seruan dari Navid Butt ya, yaitu seruan untuk persatuan kaum muslimin ya di bawah naungan khilafah ya, sesuatu yang sangat ditakuti oleh negara-negara imperialis termasuk Amerika ya, apalagi seruan ini diserukan dari negeri Pakistan ya. Kita tahu negeri Pakistan adalah negeri Islam yang memiliki syuur Islam yang tinggi ya. Demikian juga kesadaran masyarakat terhadap Islam juga sangat kuat di Pakistan. Termasuk jangan kita lupakan bahwa Pakistan juga merupakan negeri Islam yang memiliki kemampuan nuklir ya. Ini yang kemudian membuat Amerika Serikat dan sekutunya sangat khawatir ya terhadap seruan penegakan khilafah ya, karena seruan penegakan khilafah berarti akan menghentikan penjajahan Amerika di dunia Islam ya, termasuk di Pakistan, bahkan bisa menjadikan kebangkitan di dunia Islam ya, apalagi kalau itu dipelopori oleh Pakistan yang memiliki persenjataan nuklir yang sangat ditakuti oleh negara-negara Barat ya. Itu dua alasan utama kenapa Navid Butt ya diculik oleh organ-organ intelijen Pakistan. Ya, baik. Lantas kemudian kalau seandainya memang seperti itu ya alasan mengapa rezim Pakistan mengincar Navid Butt, ini kira-kira bisa juga dijelaskan ini Bung Farid. Sebenarnya sejauh mana ini, apa pengaruh dari beliau terhadap perpolitikan Pakistan sehingga kemudian beliau menimpa hal seperti itu? Hal yang paling menakutkan dari seruan Navid Butt ya adalah seruan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah ya, secara totalitas di Pakistan dan negeri-negeri Islam lainnya. Seruan yang ini akan menghentikan ya penjajahan negara-negara imperialis di negeri-negeri Islam. Yang kedua, yang paling ditakutkan oleh negara-negara imperialis itu adalah seruan khilafah ya yang akan menyatukan kaum muslimin ya. Inilah kenapa hampir di semua rezim-rezim represif di dunia Islam
seruan khilafah ini kemudian dianggap sebagai seruan kriminal ya. Ini tidak lain merupakan perwujudan dari pelayanan mereka ya dan pengabdian total mereka terhadap negara-negara penjajah ya. Jadi dua seruan inilah yang paling ditakuti oleh negara-negara imperialis ya, dan seruan inilah yang diserukan oleh Navid Butt. Ya, jadi berarti rezim Pakistan ini menganggap bahwa perubahan ke arah Islam yang kafah seperti yang Anda jelaskan tadi, ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan begitu, sehingga kemudian rezim tersebut mengambil tindakan yang represif dan menempuh langkah-langkah kekerasan hingga penculikan Navid Butt. Bisa dijelaskan ini, Bung Farid? Ya, benar ya. Seruan-seruan seperti ini adalah seruan-seruan yang ditakuti oleh para tiran ya. Dan di samping itu para tiran ini berusaha membuktikan ya pelayanan mereka terhadap tuan-tuan besar mereka, yaitu negara-negara imperialis ya. Kita ketahui bukan Navid Butt saja yang mengalami penculikan di Pakistan ini ya, banyak aktivis-aktivis Islam lain ya dari berbagai gerakan-gerakan Islam yang lainnya ya, yang itu berseberangan dengan kepentingan Amerika dengan tuduhan teroris. Misalkan kita kenal Muazzam Begg ya, ini warga negara Inggris keturunan Pakistan ya, seorang bekas tahanan Amerika di Guantanamo ya. Begg lahir dan besar di Inggris, kemudian memiliki kepedulian terhadap perjuangan Islam, sehingga dia kemudian berangkat ke Pakistan. Begg diculik dari rumahnya di Pakistan oleh CIA dan dengan bantuan tentu intelijen Pakistan, dan kemudian dibawa di penjara Kandahar, lalu ke Bagram, dan akhirnya di Guantanamo ya. Tidak ada bukti sedikit pun ya kesalahan yang dilakukan oleh Begg ya. Tapi kenapa Begg mengalami seperti ini? Sebagai bentuk ya pelayanan dari rezim Pakistan ya terhadap kepentingan Amerika ya. Demikian juga kita mungkin pernah mendengar ya Dr. Afia Siddiqui ya, seorang muslimah Pakistan ya, seorang doktor ya, ahli saraf ya, yang dia kemudian dituding ya merupakan bagian dari Al-Qaeda dan dituding sebagai sebagai bagian dari teroris ya. Afia Siddiqui ya, ini dipenjara 86 tahun ya di Amerika dengan tuduhan yang mengada-ngada ya, melakukan perlawanan ya terhadap aparat keamanan Amerika, sesuatu yang sangat mustahil ya dilakukan oleh seorang Afia Siddiqui, seorang muslimah yang tubuhnya tidak begitu besar ya. Dalam penjara ya, Afia Siddiqui menderita kanker dan mengalami berbagai macam pelecehan seksual ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dialami oleh Navid Butt ya, ini sesungguhnya merupakan bentuk pelayanan ya dari penguasa-penguasa negeri Islam terutama Pakistan ya kepada negara-negara imperialis. Ya, baik. Lantas kemudian dengan ditangkapnya juru bicara Hizbut Tahrir Pakistan, ini kan menunjukkan bahwa apakah benar bahwa Hizbut Tahrir ini sebagai lawan yang nyata, yang makin kuat didukung oleh umat di berbagai wilayah, sehingga kemudian rezim-rezim tiran dari antek-antek barat ini menggunakan berbagai macam cara untuk menghambat aktivitas-aktivitas dari aktivis Hizbut Tahrir. Lalu kemudian bisa juga ini dijelaskan Bung Farid, apa saja ini pengaruh global, jangkauan dan capaian yang dicapai oleh dakwah Hizbut Tahrir ini? Ya, yang sangat signifikan ya dari apa yang dilakukan dalam dakwah Hizbut Tahrir ini adalah upaya untuk menyatukan umat Islam dan menerapkan seluruh syariat Islam di bawah naungan khilafah Islam ya. Bisa disebut Hizbut Tahrir lah yang merupakan kelompok dakwah yang selama ini konsisten ya untuk melakukan perjuangan menegakkan kembali khilafah ya, untuk menerapkan seluruh syariat Islam, menyatukan dunia Islam, melindungi kaum muslimin
dari berbagai bentuk penindasan, membebaskan negeri-negeri Islam yang ditindas dan dijajah. Ya, Hizbut Tahrir berada dalam garda terdepan ya untuk seruan ini ya, dan pengaruhnya bisa kita lihat ya secara signifikan ya, dilihat dari respon penguasa-penguasa tiran hampir di seluruh negeri-negeri Islam ya, yang kemudian melakukan tindakan represif ya terhadap aktivis Hizbut Tahrir ya. Jadi tindakan represif ini adalah cerminan ya ketakutan dari penguasa-penguasa di hampir seluruh negeri Islam ya terhadap kebangkitan kaum muslimin dan bentuk pelayanan mereka ya terhadap negara-negara imperialis yang tidak menginginkan umat Islam bersatu dan umat Islam lepas dari penjajahan secara nyata ya. Baik, dengan melihat berbagai macam respon yang diberikan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dan juga rakyat Pakistan, apakah ini menunjukkan bahwa kini ya perubahan ke arah Islam ini masih mengakar di hati rakyat Pakistan dan masih banyak di antara mereka yang menginginkan kembali sistem Islam ini bisa tegak? Ya, kesadaran itu kalau kita lihat ya semakin meluas ya, kesadaran untuk kembali kepada Islam ya. Ini adalah pesan atau poin penting ya dari kebangkitan umat Islam, yaitu kembali kepada Islam. Dan kesadaran ini juga tampak ya dari keinginan ya umat Islam untuk hidup kembali di bawah naungan khilafah Islam ya, karena khilafah Islam ala minhajin nubuwah inilah sebagai institusi politik yang membuat syariat Islam bisa diterapkan, umat Islam bisa disatukan, ya, umat Islam bisa dilindungi, dan institusi politik ini ya adalah institusi yang sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat keinginan umat Islam untuk bersatu di bawah naungan Islam ya, itu tidak bisa lagi dibendung saat sekarang ini, apalagi mengingat ya semakin ambruknya, semakin tampaknya ya kebobrokan dari sistem kapitalisme global ya, kegagalan kapitalisme global dalam menangani kemiskinan dunia, demikian juga kegagalan kapitalisme global untuk menghentikan perang dan pembunuhan terhadap umat manusia, demikian juga kondisi negeri Islam yang ditindas di mana-mana ya. Ini semakin menunjukkan ya bagaimana umat Islam membutuhkan khilafah Islam yang mempersatukan umat Islam. Jadi kesadaran ini kesadaran yang sangat meluas ya di negeri-negeri Islam, sesuatu yang saat sekarang ini sangat ditakuti oleh negara-negara imperialis dan penguasa-penguasa boneka mereka. Ya, terakhir Bung Farid ini, lantas kemudian apa usaha yang perlu ditempuh untuk membebaskan saudara kita Naveed Butt sekaligus untuk melepaskan diri dari rezim pengkhianat Pakistan anti Amerika saat ini? Bersuara ya, umat Islam harus bersuara. Umat Islam tidak boleh diam ya ketika ada saudaranya yang dizolimi, ada saudaranya ditindas dari manapun dia, dari kelompok manapun dia. Karena sesungguhnya umat Islam ini adalah bersaudara ya, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Jadi bersuara itu penting ya, speak up ya, untuk menyerukan ya, pembebasan terhadap seluruh aktivis-aktivis Islam yang ditindas dan ditekan oleh rezim-rezim represif ya. Bersuara ini sangat penting ya. Meskipun tentu bersuara ini tidak cukup ya, karena untuk benar-benar ya menghentikan hal-hal seperti ini kembali berulang ya, itu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan kekuatan politik di negeri Islam ya, dengan tegaknya negara khilafah ala minhaji nubuwah yang akan kemudian menghentikan ya berbagai bentuk intervensi dari negara-negara imperialis dan akan kemudian menggantikan ya penguasa-penguasa yang merupakan boneka negara-negara imperialis dengan penguasa-penguasa muslim yang amanah dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih Bung Farid Watsdi atas kesempatannya berbagi pada petang kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid Watsdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.